suara saya? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu? Baik, saya mulai ya. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvina, sarjana hukum, magister hukum, seorang mediator bersertifikasi sejak tahun 2016 di Badan Arbitrase Mediasi Penjamin Indonesia atau biasa disebut dengan BAMPI. Saya di sini sebagai mediator yang telah Bapak dan Ibu pilih. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya berikan waktu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Badur Rahman, berumur 40 tahun, berdomisili di Jakarta Barat. Saya seorang arsitek yang dipercaya oleh Nyonya Visa untuk membangun rumahnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Visa Gregory, berumur 33 tahun, berdomisili di Jakarta Barat. Saya seorang wira swasta dan ibu rumah tangga. Oke. Perkenalkan, nama saya Evania Estralda, sarjana hukum, magister hukum, seorang pengacara dari kantor Estralda and Partners yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa nomor 12, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Saya di sini sebagai penerima kuasa hukum Tuan Badu berdasarkan surat kuasa. Perkenalkan, nama saya Meli Sali, sarjana hukum, magister hukum, seorang advokat dari kantor Bonaventure and Partner yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa nomor 12, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari Nyonya Visa berdasarkan surat kuasanya. Baiklah jika begitu. Dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh ini merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara untuk memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam mediasi ini, kita juga mengenal prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir, kauku, artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama proses mediasi hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata ataupun fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Ibu dan Bapak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Ya, saya setuju, Bu. Saya setuju, Bu. Baiklah, jika begitu, saya meminta Bapak dan Ibu untuk menyerahkan berkas-berkas yang sudah dibuat seperti proposal perdamaian, surat permohonan, dan berkas-berkas lainnya yang dibuat untuk kepentingan mediasi ini. Saya sudah mengirimkan berkas milik saya dan Bapak Badu melalui email Ibu dalam bentuk PDF.
Terima kasih banyak, Bu. Saya juga sudah mengirimkan berkas milik saya dan Nyonya Visa melalui email dalam bentuk PDF kepada Ibu. Baik, terima kasih banyak, Bu. Baik, kita akan mulai mediasi ini. Mari kita dengarkan keterangan dari Ibu Visa terlebih dahulu. Apakah Pak Badu setuju? Iya, silakan Bu. Baik, silakan Bu Visa. Oke, baik. Jadi begini, Bu. Dalam surat perjanjian proyek pembangunan desain interior rumah yang saya buat bersama dengan Bapak Badu, saya berjanji akan menyelesaikan kewajiban saya pada tanggal 1 Desember tahun 2019 sebesar 500 juta rupiah. Tapi suami saya jatuh sakit saat bulan Oktober, Bu. Suami saya terkena penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK karena hobi merokok. Lalu saya jadi stres banget karena suami saya tidak bekerja. Saya jadi pusing memikirkan tagihan rumah tangga. Lalu tiba-tiba sudah bulan Maret saja. Saya pada bulan Maret juga terkena COVID, Bu. Saya baru sembuh, tetapi saya udah digugat sama Pak Badu. Saya sadar saya salah, tetapi kalau sampai menggugat, menurut saya keterlaluan. Baik, jadi menurut Ibu Visa, perbuatan Pak Badu sudah melewati batas dan Ibu merasa tidak adil ya? Betul, Bu. Masa sampai segitunya, padahal suami saya akrab banget sama Bapak Badu. Baik, saya tampung dulu ya penjelasan dari Ibu Visa. Sekarang saya ingin mendengarkan dari sisi Pak Badu, silakan Pak. Iya, halo Bu. Jadi saya menggugat Ibu Visa dikarenakan Ibu Visa melakukan prestasi yang dimana tidak bayar-bayar, padahal sudah jatuh tempo lama sekali. Saya menunggu dari bulan Desember, lalu belum bisa bayar. Ditunda lagi sampai bulan Januari, belum bisa bayar juga. Tiba-tiba tanpa adanya kabar yang jelas, sampai beberapa bulan, karena saya merasa tidak mau bayar, jadi saya mengirim gugatan. Bapak memang tidak sabar sekali sepertinya. Ibu Visa, dimohon tenang ya Bu. Jika saya belum perbolehkan untuk bicara, maka Ibu jangan bicara dulu, apalagi memotong penjelasan dari pihak lain. Jika mediasi ini dilakukan dengan keadaan emosi, maka tidak akan bisa mencapai kesepakatan yang mufakat. Maafkan saya, Bu Mediator, saya terbawa suasana. Iya, tidak apa-apa, Bu. Baik, apakah Pak Badu ingin menambahkan penjelasan atau sudah cukup? Saya rasa cukup, Bu. Intinya saya merasa Ibu Visa kabur dari kewajibannya. Oke, baik. Saya catat ya penjelasan dari Pak Badu. Dari kuasa hukum Ibu Visa, apakah ada yang mau ditambahkan? Iya Ibu, saya izin menanggapi ya. Jadi memang Ibu Visa lalai dalam memenuhi kewajibannya Bu. Namun hal ini disebabkan oleh kesulitan keuangan yang serius. Karena sakit yang dialami suaminya, Ibu Visa harus menanggung seluruh kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal ini tentu berat dikarenakan Ibu Visa hanyalah seorang wira swasta dan juga seorang ibu rumah tangga dengan satu anak. Memang Ibu Visa melakukan kesalahan, namun saya harap Bapak Badu mau mencabut gugatan terhadap Nyonya Visa, mengingat keadaan Nyonya Visa yang sedang sulit juga. Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya. Apakah kuasa hukum Pak Badu ingin menanggapi? Iya, Ibu.
Begini, saya mengerti kondisi Ibu Visa memang sedang sulit, namun Bapak Badu juga memiliki keluarga yang membutuhkan nafkah. Bapak Badu tidak bisa beralih ke pekerjaan lain sebelum menyelesaikan proyek yang sedang berlangsung, yaitu pembangunan rumah Ibu Visa. Oleh karena keterlambatan ini, Bapak Badu juga pusing, Bu, memikirkan biaya perkuliahan anaknya itu. Baik, apakah Nyonya Visa atau kuasa hukum Nyonya Visa ingin menanggapi? Saya izin menanggapi, Bu. Begini, saya juga tidak ingin suami saya sakit. Namun hal ini kan juga bukan keinginan saya. Saya sudah sering mengingatkan untuk mengurangi rokok, namun masih saja merokok. Saya izin menanggapi, Bu. Ya, silakan, Pak. Setahu saya suaminya Ibu Visa ini seorang pengusaha pabrik minuman yang lumayan terkenal ya. Dan bisnisnya juga selalu laku. Masa sakit gitu saja tidak bisa bayar? Kan Bapak Ali pasti punya asuransi juga. Izin menanggapi, Bu Mediator. Ya, silakan, Bu. Dulu memang suami saya memiliki usaha minuman, namun kan sekarang sedang dilanda pandemi, Bu. Jadi pemasukan sangat berkurang. Lalu rumah tersebut juga pakai uang saya, bukan pakai uang suami saya. Jadi memang tidak bisa membayar sekarang, Pak. Izin Ibu Mediator, jadi kalau begitu uang yang seharusnya dibayarkan ke Tuan Badu Ibu gunakan buat apa dong? Iya, untuk pengobatan suami saya. Bukankah suami Ibu memakai asuransi kesehatan? Izin menanggapi Ibu, jadi sepertinya memang uang yang seharusnya dibayarkan kepada Bapak Badu digunakan untuk keperluan lain yang tidak saya ketahui. Saya meminta maaf atas itu dikarenakan saya tidak bertanya lebih dalam kepada klien saya. Izinkan saya bertanya kepada Ibu Visa. Jika Ibu memakai uang itu untuk apa, Bu, kalau boleh tahu? Ya, sebenarnya saya pakai untuk keperluan saya, untuk investasi saham berhubung sedang pada turun. Saham saya juga ikut turun, jadi saya telat membayar ke Bapak Badu. Izin menanggapi, Bu. Jadi Ibu membohongi saya mengenai suami yang sakit. Saya ikut sedih loh mendengar teman saya sakit. Dimohon tenang ya, Pak. Izin menanggapi, Bu. Soal suami saya sakit dan saya terkena COVID, saya tidak bohong. Namun saya memang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena saham saya anjlok. Izin menanggapi Ibu Mediator, Ibu Visa lain kali dimohon jangan seperti ini ya Bu, dimohon bijak dalam menggunakan keuangan, apalagi Ibu sedang memiliki kewajiban yang harus dibayarkan. Maafkan saya, Ibu pengacara, ya, Ibu Mediator dan Bapak Badu, saya menyesal sekali. Izin menanggapi, Bu Mediator. Kalau seperti itu saya tidak mau cabut gugatan saya. Saya orang orang Ibu pakai untuk senang-senang, orang Ibu pakai untuk senang-senang, sedangkan saya kesulitan bayar kuliah anak saya. Jadi Pak Badu, Pak tetap pada gugatan Bapak ya? Iya Bu, tadi saya sudah kasihan, tapi ternyata malah seperti ini. Izin menanggapi Ibu Mediator, saya tahu Pak kalau memang klien saya ini sudah keterlaluan, namun semua manusia itu pasti pernah berbuat salah Pak. Izin menanggapi Bu Mediator, memang semua orang pernah berbuat salah. Namun, tindakan klien Ibu terhadap klien saya ini sudah di luar batas loh. Masa memakai uang untuk beli sesuatu yang sifatnya nggak penting? Bapak Badu sudah sangat sabar menunggu pembayaran tersebut. Ibu Evani dimohon tetap tenang ya, Bu. Hadapi dengan kepala dingin karena emosi yang meledak tidak akan dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, Bu. Saya mohon maaf, saya terbawa suasana. Saya mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Badu dan semuanya. Namun saya juga manusia biasa yang sering berbuat kesalahan. Saya janji akan memperbaiki kesalahan saya dan saya akan menebus kesalahan saya, Pak. Ya sudah. Jangan memelas begitu ya, saya jadi sedih. Ya sudah kalau gitu, saya maafkan. Tapi saya mau Ibu Visa membayar biaya perkara dan melunasi hutang ya.
Terima kasih banyak Bapak Badu, saya akan segera melunasi hutang saya. Baik, jadi Bapak dan Ibu sepakat ingin berdamai ya? Iya, Bu. Bu, damai saja. Baik, kalau seperti itu, maka harus dibuatkan surat permohonan yang dilampiri dengan proposal perdamaian dari masing-masing pihak yang seperti sudah dikirim ke Badan Arbitrase Mediasi Penjamin Indonesia Silam, serta alat bukti hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Berarti surat perjanjian juga surat gugatan nanti dibawa saja ya. Sekali lagi, saya ingin memastikan kalau kesepakatan akhir ini, akhirnya kita berdamai ya. Iya Bu. Iya, Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Badu. Namun satu hal lagi Pak, apakah saya boleh mencicil pembayaran 5 kali? Nanti bayarnya 100 juta setiap bulannya dikarenakan deposito saya baru akan cair 2 bulan lagi Pak. Berarti paling terakhir Desember ya? Iya Pak, betul. Kalau begitu, saya baru mau mengerjakan kalau sudah dapat 300 juta. Sekitar bulan Oktober harus sudah lunas ya, Bu? Baik Pak, siap. Saya akan membayar di setiap minggu pertama di awal bulan Pak. Baik deh kalau gitu. Kalau ada kendala lagi, bilang saya ya, Bu. Jangan tiba-tiba menghilang. Lalu ngabari suami ibu sakit. Saya jadi cemas. Iya Pak, siap. Saya berjanji paling lambat banget melunasi bulan Februari ya Pak, kalau tidak ada kendala. Oke, siap. Kalau gitu, sehabis ini saya minta traktir ya. Karena masalah ginian saya jadi pusing. Ya Pak, siap. Baik, kalau gitu mediasi ini sudah selesai ya. Nanti saya akan minta bantuan kepada kuasa hukum Pak Badu untuk mencabut gugatan, juga kepada kuasa hukum Ibu Visa untuk mengirimkan permohonan perdamaian, dan saya akan turun membantu supaya permohonan itu bisa menjadi akta perdamaian. Terima kasih kepada Ibu Visa dan Pak Badu yang telah mempercayakan saya, dan juga sudah mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Terima kasih Ibu, selamat siang. Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu.